Ustadz Hilmi bicara soal ACT. Netizen galak balas balikan soal rendang babi. Ditulis oleh Syardi dari siword.com. Jadi kalau dialokasikan dana teroris, itu dana yang mana? Kami menyampaikan ini supaya lebih lugas, karena kami tidak pernah berurusan dengan teroris, kami nggak pernah berurusan dengan... Kayak misalnya ke Suriah dulu ada pertanyaan begini teman-teman. Apakah ACT mendapatkan bantuan kepada pemerintah yang Syiah atau kepada pemberontak yang ISIS? Kami sampaikan kebarusan itu nggak boleh menanyakan tentang siapa yang kami bantu, agamanya apa, nggak penting. Jadi yang kami tahu ada orang tua yang sakit, ada anak-anak yang terlantar, korban perang kami terima di pengungsian di perbatasan Turki. Dia yang salah, kenapa jadi orang lain yang disuruh minta maaf? Kan bego. Sekarang begini, dia yang bikin heboh, dia yang mencuit pertama. Dia ini bisa dikatakan sebagai seorang provokator. Pertama, jelas 37A penggelapan, memiliki yang tanpa melawan haknya, tanpa perbuatan pidana. Jadi dia jelas penggelapan. Pertama jelas, atau penipuan. Yang kedua, kena pencucian uang orang-orang ini. Ya. Yang ketiga lebih penting, kalau sekarang nih oleh PPATK diserahkan ke kantornya Pak Ahmad Nur Wahid kepada organisasi tertentu walaupun belum terdaftar, tapi kan kalau itu ternyata terbukti nanti adalah ada kegiatan yang dilarang, ya bisa kena undang-undang tidak pidana teroris, ya. Itu jelas. Bagaimana nurani para pengurus ini? Kok bisa tega memakan gaji donasi dari umat yang dikumpulkan untuk membantu sesamanya? Baik bencana, kecelakaan, bahkan ada juga bantuan ke luar negeri. Kenal Hilmi Firdausi? Kalau kalian simak kehebohan berita mengenai rendang babi, pasti kalian sudah kenal orang ini. Dia salah satu yang dianggap sebagai biang kerok kegaduhan terkait postingannya mengenai rendang babi. Sekarang orang ini kembali terusik oleh netizen karena ACT yang sedang diserang habis-habisan. Majalah Tempo yang baru-baru ini melaporkan terkait dugaan penyelewengan dana umat yang dilakukan petinggi ACT. Gaji fantastis, mobil dinas mewah, uang yang digunakan untuk bayar cicilan rumah dan perabotan. Itu yang terlihat. Berapa yang belum terlihat lagi? Seorang netizen mengumpulkan rekam jejak Hilmi yang berkaitan dengan ACT. Ada 3 screenshot jejak postingan Hilmi Firdausi yang ikut terlibat dalam sejumlah kegiatan ACT. Salah satu poster itu tentang kegiatan operasi pangan gratis dari ACT bersama Hilmi Firdausi untuk membantu keluarga berdampak wabah corona. Operasi pangan gratis, bantu 200.000 keluarga prasejahtera bersama Ustadz Hilmi Firdausi. Demikian narasi dalam isi poster berlogo ACT itu. Screenshot lain tentang jejak digital postingan Hilmi Firdausi bersama ACT mengadakan kegiatan pengumpulan dana untuk membantu warga Palestina. Kondisi Gaza kembali mencekam. Alhamdulillah kemarin saya bersama teman-teman ACT mengadakan acara pengumpulan dana untuk saudara-saudara kita di sana. BTW, setiap ceramah seringkali saya pakai syal Palestina sebagai dukungan terhadap perjuangan bangsa Palestina melawan penjajah Israel. Bukan mau maju pilkada loh, ujarnya. Karena terusik, Hilmi berikan klarifikasi melalui Twitter dengan huruf kapital. Tampaknya dia kesal atau mungkin paniknya luar biasa. Buat buzzer yang menyerang saya tentang masalah yang terjadi di ACT, ini saya jawab. Demi Allah, 1 rupiah pun saya tidak mengambil dana program sosial yang menggunakan nama saya. Baik lembaga lain yang menggunakan nama atau foto saya, selain ACT semua gratis. Silakan cross-check langsung dan jangan tebar fitnah di mana-mana. Loh, kenapa tidak buktikan langsung? Harusnya berikan bukti, transparan dan buka-bukaan semuanya, biar kita semua percaya. Kalau cuma demi Tuhan saja, saya juga bisa ngomong begitu. Langsung saja cuitan tersebut dibalas oleh netizen. Saya juga sempat berpikiran demikian, tapi sudah diwakili. Kita disuruh cross-check dan jangan asal tuduh. Lah dia sendiri itu bikin postingan soal rendang babi, apakah ada cross-check dulu? Tidak ada kan? Cuma ikut euforia dan ngegas tanpa rem. Sekarang kita disuruh cross-check. Enak bener loh. Ngakunya cuma meneruskan berita yang beredar. Lalu ujung-ujungnya hanya meminta maaf karena sudah bikin kontroversi. Case close. Enak gak digas seperti itu? Gak enak kan? Kalau gak enak atau kesal, silakan klarifikasi dengan bukti. Bukan cuma sekedar bantah dan bawa nama Tuhan. Tak ada yang mau percaya klarifikasi model begini. Dan lucunya lagi nih, apa-apa langsung tuduh buzzer. Dikit-dikit buzzer. Sudah jadi hal yang otomatis kalau netizen meminta penjelasan. Karena memang Hilmi pernah mempromosikan ACT. Masa gitu aja langsung down dan tak tahan trik?
Apa-apa langsung tuduh buzzer, padahal banyak masyarakat awam yang juga penasaran dan kepingin tahu kejelasannya. Dasar mental lemah. Tapi kalau bikin cuitan yang menyerang pihak lain, sangat cepat, gas terus, dan tak dikasih napas. Kalau tidak sanggup melakukan apa yang diomongkan, tak usah bergayalah dan tebar pesona di media sosial. Bisanya cuma playing victim dan bilang disolimi. Terkait ACT, saya merasa banyak orang yang kecipratan gurihnya duit dari sumbangan umat. Tidak mungkin hanya petinggi yang menikmatinya. Ini pasti ada efek domino yang bakal heboh. Kita lihat saja bagaimana kelanjutannya sobat. PPATK tidak akan kesulitan melacak itu semua. Sekali lagi, ini membuktikan betapa gurihnya jualan air mata dengan embel-embel agama. Masyarakat tidak akan pikir panjang, tidak akan bantah, tidak akan menawar jumlah sumbangan seperti menawar harga ikan di pasar. Dan kalaupun bersalah, mereka tidak akan ribut parah. Ikhlas dan selesai. Begitulah kondisi yang terjadi di negara kita ini. Agama oleh sebagian orang dijadikan alat untuk memperkaya diri dan kelompok sendiri. Bagaimana menurut Anda? Miris, pemuja AHY tuduh pemerintah Jokowi jual tol demi bayar utang. Kelihatan begonya, buzzer Mercy goblok-goblok. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Baru-baru ini, seorang warganet dengan nama akun Twitter Nakula mengunggah seorang kader Demokrat yang memberikan tudingan dan cacian terhadap pemerintah. Seperti diketahui, dalam unggahan video tersebut, seorang perempuan dengan nama akun @ajengcute16 yang juga seorang pemuja AHY tersebut memberikan nyinyiran terhadap PT Waskita Karya atau Persero yang diberitakan akan menjual 5 tol demi membayar hutang. @ajengcute16 langsung memberikan sindiran bahwa seperti itulah program kebanggaan para cebong. Yang menurut @ajengcute16 hanya bisa gembar-gembor soal pembangunan infrastruktur dan bangunan jalan tol, tapi dengan cara ngutang dan ujung-ujungnya dijual. Melihat nyinyiran kader Demokrat tersebut, Nakula langsung memberikan komentar. Menurut Nakula, Demokrat apa nggak malu memakai buzzer kubluk kayak si Ajeng ini? Unggahan Nakula tersebut langsung mendapat komentar dari warganet. Seorang warganet dengan nama Tommy Suprapto Haryadi mengatakan bahwa sebelum mengkritisi, sebaiknya pahami dulu tentang model proyek, public-private partnership dengan konsensi, dan build operate transfer. Siapapun yang berinvestasi akan mendapat konsensi, dan setelah konsensi jalan tol habis, wajib dikembalikan ke pemerintah. Lalu menurut Tommy, yang dijual itu konsensinya. Tommy pun melanjutkan, menurut narasi yang disampaikan kader Demokrat tersebut keliru. Sebagai referensi, ia meminta kader Demokrat tersebut membaca Perpres nomor 38 tahun 2015 tentang kerjasama pemerintah badan usaha dalam menyediakan infrastruktur. Jangan mengumbar narasi sesat atas dasar kebencian dan dapat memalukan dirimu sendiri. Sedangkan menurut Ed Jokoin, ibu ini literasinya kurang, sekolahnya hanya sampai pintu gerbang, dolanya kurang jauh, ngopinya kurang kental pasti. Dari Ed Pomidor Organik juga mengatakan, bego itu lumrah karena kita tak mungkin pintar dalam segala hal. Tapi kebegoan yang terus-menerus, jangan bangga dipertontonkan tanpa rasa malu, adalah kelainan jiwa. Kata Ed G. Benson, buzzer Demokrat tolol-tolol. Melihat kesalahpahaman inilah, pihak PT Waskita Karya memberikan tanggapan. Kepala Badan Pengatur Jalan Tol atau BPJT, Kementerian PUPR, Danang Parikesit mengungkapkan, alasan PT Waskita Karya atau Persero Tbk lewat anak usahanya, PT Waskita Tol Road, melepas kepemilikan sahamnya atau diinvestasi sejumlah ruas jalan tol. Salah satu alasannya yaitu perusahaan membutuhkan dana segar untuk melakukan investasi di ruas jalan tol baru demi mencapai target jaringan jalan tol sepanjang 18.000 km. Ia menyebut pada tahun ini hingga 2022 mendatang, perusahaan plat merah akan terus melepas kepemilikan ruas jalan tol yang sudah beroperasi. Sayangnya, ia tidak menyebut berapa target nilai divestasi selama 2 tahun tersebut. Lebih lanjut, ia menyebut skema lewat dana abdi atau SWF akan menjadi angin segar bagi BUMN yang berencana melakukan ekspansi di ruas jalan lain. Menurut Danang, jika Waskita Karya dapat melepas kepemilikan beberapa ruas jalan tolnya, aksi korporasi ini akan mengubah nilai saham BUMN terkait karena likuiditas perusahaan ikut terdongkrak. Waskita dan Waskita Tol Road tugasnya melakukan investasi sangat banyak
Dan dari ruas itu ada yang masih dalam proses pengembangan dan sebagiannya sudah beroperasi. Yang beroperasi inilah yang kemungkinan besar akan dilepas kepada SBF. Sejauh ini, Danang membeberkan berbagai negara sudah menunjukkan niatnya berinvestasi di jalan tol Indonesia lewat skema SBF maupun jalur kerjasama lain. Negara-negara yang dimaksud adalah Turki, Rusia, dan Hungaira. Sebelumnya, Waskita Karya mengumumkan akan melepas kepemilikan saham atau divestasi atas 9 ruas jalan tol. Divestasi ini akan dilakukan melalui anak usahanya, yaitu Waskita Toll Road. Director of Business Development dan KHSE Waskita, Ferry Hendrianto, menargetkan perusahaan dapat mengantongi dana segar sebesar 10 triliun rupiah sampai 11 triliun rupiah dari aksi korporasi ini. Manajemen telah menyiapkan 7 paket transaksi yang ditargetkan selesai tahun depan. Jadi gimana? Sudah jelas kan? Yang dijual itu bukan jalan tolnya, namun kepemilikan sahamnya. Buzzer AHY memang gitu, bungulnya minta ampun. Nggak punya otak lalu dipamerkan. Gimana negara ini mau maju? Kalau oposisinya bego-bego begitu, bagaimana menurut Anda?